Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang bumper depan Suzuki Splash. Ya, ini adalah Suzuki Splash generasi pertama yang akan kita bongkar untuk memastikan apa-apa di balik bumper ini. Yang penting adalah nanti kita buka, ini ada baut 10, ada 4 buah, 1 2 3 dan 4 baut ini kita lepas. Lalu ini ada klip kanan dan kiri, ini bagian kanan nanti kita lepas. Lalu selanjutnya adalah skrup yang ada di bawah bumper dekat roda ini. Ya, ini kanan kiri sama. Ini yang sisi kiri mobil, di sini ada baut 1, nanti kita lepaskan, dan juga nanti baut yang sebelah kanannya. Ya, tidak perlu banyak peralatan, sepertinya sederhana. Di sini sebelah kanan ada juga 1 baut skrup untuk mengunci bumpernya. Ini yang nanti kita lepaskan. Jadi teman-teman yang punya bumper bergeser juga, ini ada 1 baut di sini. Ini bisa dilepas dulu untuk dipastikan diposisikan bumpernya tepat, baru dikuncikan lagi. Ya, itu adalah kunci-kunci bagian sisi atas. Tapi dengan membuka sisi atas saja kita sudah bisa mengakses banyak hal di balik bumper. Saya tidak melepas sisi bawah karena hanya klip-klip saja di bawah. Jadi teman-teman bisa membuka klip bagian bawah ketika akan membongkar penuh. Oke, ini saya menggunakan kunci pas biasa juga bisa. Ini untuk memudahkan saja karena saya cuma punya kunci ratchet. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya kunci ukurannya berapa, sebaiknya teman-teman di rumah mempunyai kunci ratchet juga, kunci shock yang universal, banyak ukurannya. Jadi ketika bongkar-bongkar nyaman, tidak kehilangan ataupun kekurangan kunci. Membuka baut juga sangat mudah. Yang penting adalah membuka diputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau menguatkan searah jarum jam. Mostly kunci-kunci sudah menjadi standar untuk membuka menutupnya seperti itu teman-teman. Ya, ini udah tinggal pakai tangan saja sudah bisa untuk yang baut-baut 4 yang di atas. Selanjutnya kita akan membuka klip. Ya, membuka klip ini obeng minus, kita ungkit sisi tengahnya, bukan sisi yang terluar tapi sisi tengah yang bulat tengah. Ya, yang ini lalu kita tarik dengan tangan. Karena bentuknya seperti ini klipnya. Jadi ini kalau ditekan dia akan melebar sisi penguncian. Jadi teman-teman cukup membuka untuk sisi tengahnya saja. Oke, berikutnya adalah sisi baut yang ada di samping bawah bumper ini. Dekat roda terlihat harusnya ada baut. Kalau tidak ada baut berarti bautnya hilang. Ya, ini cuman baut skrup saja. Lalu berikutnya bisa kita tarik sebelah ini dengan tangan, tidak terlalu keras tapi sudah mengunci karena ada profilnya di sini. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail bagaimana profilnya. Dan ini adalah bagian penting untuk membuka kuncian kaitan. Jadi bumper kita dorong ke belakang, baru kita tarik ke atas untuk sisi yang ada profil kotaknya. Dorong, angkat dikit, ini udah bisa terlepas. Kita bebaskan kunciannya. Ini dari bumper sisi kanan, ini sudah lepas, ini juga sudah lepas. Ya, ini secara teknis ini sudah terlepas, tinggal penguncian di bagian bawahnya saja. Namun kita akan lihat detail kunci yang bagian atas adalah di profil kotak ini. Jadi di bawah sini, di bawah bumper yang plastik ini ada profil untuk mengunci, mengait di profil kotak ini. Ini ada 2 profilnya. Ini adalah untuk yang kanan mobil dan ini untuk kiri mobil. Ini juga ada profilnya. Profilnya seperti pancing, seperti kait ini. Ya, jadi kalau kita tarik saja ke depan nanti ini akan patah. Jadi kita harus dorong dulu ke belakang baru tarik ke atas untuk membebaskan pengait ini. Jangan sampai teman-teman salah sehingga malah rusak untuk pengaitannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat apa saja di balik bumper ini. Yang pertama kita bisa mengakses tandon atau tabung untuk air wiper. Ini bisa diakses di sini. Jadi kalau macet, kabel-kabel pompanya bisa kita lihat. Lalu ini adalah fog lamp kanan bisa kita ambil. Lalu ini klakson
mengganti klakson juga pakai cara ini. Kita harus melonggarkan bumper terlebih dahulu. Lalu ini saya penasaran kemarin kenapa air radiator berkurang terus. Ini ternyata sudah ada tempelan dan ini ternyata sudah ada melunak. Nanti kita perbaiki untuk radiator yang merembes ini. Nanti kita pisahkan saja videonya untuk radiator yang merembes. Lalu bisa juga kita untuk mengakses fog lamp yang sebelah kiri, ini mengganti lampu atau melepasnya. Ini juga untuk lampu headlamp juga harus membuka bumper terlebih dahulu untuk melepaskannya, karena di sini ada beberapa baut pengunci headlamp ke bodi. Ini ada beberapa baut, nanti kita coba pisahkan saja di video tutorialnya melepaskannya ya. Ini bisa untuk cek melepas headlamp, nanti kita pisahkan saja videonya. Lalu bagaimana cara untuk memasangnya kembali? Ya, memasangnya kembali yang pertama adalah yang sisi tengah dulu. Ini kita angkat lalu kita dorong ke belakang agar penguncian yang tengah tadi, yang profil pancing tadi sudah bisa masuk sempurna. Lalu kita bautkan dulu juga tidak apa-apa. Ini ada 4 baut, kita kuncikan lagi. Karena kemarin ada beberapa komentar, Om ini tutorial untuk melepasnya saja, memasangnya kembali bagaimana? Oke, jadi ini saya bikinkan pada video ini sekaligus untuk memasangkannya kembali. Oke, untuk klip, ini klip yang perlu diperhatikan, jangan ditekan untuk sisi tengahnya ini untuk memasangnya. Jadi biarkan kendor seperti ini, lalu kita masukkan pada lubangnya. Jadi jangan dikuncikan terlebih dahulu. Jadi yang kita tekan sisi sampingnya masuk, barulah sisi tengah yang kita tekan. Ya, ini walaupun harganya tidak seberapa, tapi kalau rusak ini sangat merepotkan. Lalu bagaimana untuk yang sisi samping bumper ini? Sisi samping bumper kalau kita pasang langsung, teman-teman harus memperhatikan sisi ini. Ini biasanya cover untuk mudguardnya ini akan terjepit seperti ini. Jadi ini kita posisikan, kita tekan, setelah masuk pada profilnya barulah bisa kita kuncikan dengan sempurna. Beberapa kondisi, apalagi mobil yang sudah pernah nabrak, biasanya ada profil-profil di sini yang rusak. Jadi profil pengunciannya rusak. Silahkan cek, dipastikan. Kalau misalnya sudah sempurna, barulah bisa kita kuncikan lagi tanpa ada celah antara bumper dengan bodi samping. Ya, idealnya memang dia harus rapat. Jadi kalau tidak rapat berarti ada masalah. Cukup dipukul-pukul, ditekan-tekan, ini akan merapat seperti ini bumpernya dengan bodi. Setelah rapat barulah kita kuncikan bautnya. Dan baut ini jangan kendor, jangan hilang untuk menghindari dia terbuka lagi antara bodi samping dan bumpernya. Oke, ini bumper sudah terpasang kembali, sudah sempurna. Kita akan sharing-sharing lagi video yang lain di channel ini. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.